Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Mutmainah SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, saya selaku moderator dari kelompok kelima akan membawakan materi yang pertama, yaitu jumlah tenaga kerja yang besar sementara kesempatan kerja minim. Sebenarnya tidak ada masalah dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, hanya saja perusahaan di Indonesia tidak terlalu banyak dan daya serap mereka pun sedikit. Padahal pemerintah mengharapkan bahwa setiap perusahaan mampu menjaring angkatan kerja yang banyak serta berpotensi menjadi tenaga kerja. Bila hal ini tidak diatasi, angka pengangguran akan terus bertambah dan mengakibatkan pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, kualitas tenaga kerja yang cenderung rendah. Kualitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Ada juga yang pendidikannya cukup tinggi dan memadai bagi sebuah pekerjaan, namun tidak mampu bekerja sesuai keinginan. Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan faktor kurangnya kualitas para pekerja. Sayangnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih sulit mendapatkan makanan yang bergizi tinggi. Selain itu, hasil kerja yang diberikan pun juga kurang berkualitas. Selain mengalami kerugian, hasil karya perusahaan di Indonesia pun tidak bisa bersaing dengan negara lain karena kualitasnya yang rendah. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Luasnya wilayah Indonesia mestinya bisa dimanfaatkan untuk persebaran tenaga kerja. Sayangnya hal ini tidak dapat terjadi. Para tenaga kerja terlalu memusatkan diri ke Pulau Jawa. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, yaitu faktor fisiologis. Faktor ini merupakan faktor yang membuat seseorang berpindah atau bekerja di suatu tempat. Berdasarkan faktor ini, Pulau Jawa banyak dijadikan tempat tujuan bekerja karena secara fisiologis pulau tersebut dianggap strategis dalam mencari penghasilan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Indarti. Saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan tenaga kerja sekarang ini, yaitu jaminan sosial tidak ada atau kecil. Permasalahan ini biasanya terjadi pada pekerja kasar yang tidak diberikan jaminan asuransi. Padahal, sekecil dan sekasar apapun pekerjaan, pasti menimbulkan risiko dan kerugian bagi si pekerja. Apabila ini dibiarkan, maka para pekerja tidak akan merasakan aman selama bekerja. Permasalahan yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Nama lain pengangguran adalah tunakarya. Muara dari semua masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah pengangguran. Tenaga kerja yang banyak tapi tidak berkualitas, lapangan pekerjaan yang sempit, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata, hingga soal PHK menjadi pemicu masalah ketenagakerjaan ini. Banyaknya pengangguran akan mengakibatkan pembangunan negara terganggu, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Silvi Siltam. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kerja sekarang ini. Yang pertama yaitu jaminan sosial tidak ada. Permasalahan ini biasanya terjadi pada pekerja kasar rendahan yang tidak diberikan jaminan asuransi. Padahal sekecil dan sebesar apapun pekerjaan pasti akan menimbulkan risiko dan kerugian. Permasalahan ini pun sudah ada dalam undang-undang. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Dan banyaknya pengangguran akan mengakibatkan pembangunan negara terganggu, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi. Saya akan melanjutkan materi tentang kualitas tenaga kerja yang cenderung rendah.
pemecahan masalahnya. Melakukan pelatihan kerja merupakan bagian dari pelatihan kerja, namun pemagangan ini langsung dilakukan di tempat kerja. Tujuan pemagangan adalah untuk memantapkan profesionalitas tenaga kerja. Hal ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah kejuruan SMK, seperti yang dilakukan saat ini, sesuai dengan jurusan atau jenis pekerjaan yang digelutinya. Salah satu contoh, SMK bidang keuangan hendaknya melakukan pemagangan di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal ini dapat dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun seperti saat ini dilakukan. Membenahi kurikulum pendidikan untuk mendapatkan sistem pendidikan yang sesuai dengan bursa tenaga kerja, seperti membuka sekolah menengah kejuruan di seluruh daerah. Sedangkan melalui dapat dilakukan dengan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja, dan lain sebagainya. Membenahi upah dan gaji tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja, sehingga memiliki efek positif pada peningkatan mutu dan produktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara di antaranya meningkatkan upah minimum provinsi atau UMP, mengikutkan pekerja dalam program asuransi jaminan sosial, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan, dan perusahaan harus memenuhi hak-hak karyawan seperti hak cuti dan tunjangan hari raya. Peningkatan gizi dan kesehatan, selain apa yang telah kita sebutkan tadi, kualitas atau mutu tenaga kerja dapat dilakukan dengan program peningkatan gizi dan kesehatan. Dengan gizi yang baik, maka kesehatan tenaga kerja juga akan baik, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsanda Juliani. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang solusinya untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja. Pembahasan saya tentang persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Solusi terkait persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Untuk memecahkan sebuah masalah tersebut, pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan persebaran tenaga kerja. Ada 3 kebijakan tersebut, yaitu mengadakan transmigrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah yang lainnya. Yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja. Maksud dari pemberdayaan tenaga kerja, kita mengirim angkatan kerja dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan usaha sektor informal di daerah-daerah. Baik, pembahasan selanjutnya, mengatasi kesempatan kerja masih terbatas. Untuk memecahkan sebuah masalah tersebut, kita harus mengembangkan suatu pekerjaan dengan cara meningkatkan kinerja pekerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Pembahasan selanjutnya, upah para pekerja yang rendah. Untuk mengatasi terkait upah para pekerja yang rendah, dengan cara meningkatkan kualitas diri, itu salah satu terpenting agar mendapat pekerjaan dan gaji yang layak. Maksud dari meningkatkan kualitas diri harus memiliki sikap atau karakter baik dan mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yang diperintahkan. Di sini saya akan membahas materi tentang jaminan sosial dan pengangguran di pemerintahan dan juga perusahaan.
Seperti yang kita tahu, jaminan sosial itu sendiri di setiap perusahaan seharusnya sudah ada jaminan kesehatannya, seperti jam sostek untuk tenaga kerja. Sehingga para pekerja bisa merasa aman dan juga terlindungi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan ataupun kematian di dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan untuk mengatasi pengangguran di dalam sebuah pemerintahan dan juga perusahaan, pemerintah membuat usaha padat karya untuk masyarakat sehingga banyak menyerap tenaga kerja, kemudian memberikan pinjaman modal agar masyarakat dapat membuka usaha sendiri sehingga pengangguran pun dapat teratasi.